Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang dan salam jumpa pendengar dimanapun Anda berada, bersama kami RRI Manado. Dan berjumpa lagi kita di acara Magota Bercerita hari ini Kamis 9 Januari 2025. Dan kami menyapa Anda yang mendengarkan kami di RRI Gorontalo Pro 4, kemudian RRI Pro 1 Tahuna juga. Ataupun dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami atau sedang menonton siaran kami ini, salam jumpa dari kami di kesempatan hari ini. Kembali Magota Bercerita hadir untuk Anda bersama saya Joyce, kurang lebih 1 jam ke depan sama-sama kita di acara ini. Dan seperti biasa juga ada satu topik yang akan kami bahas ya, kita sudah siapkan di sini, akan kami bahas bersama dengan narasumber. Dan nanti juga kami akan memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ada di Gorontalo RRI Pro 4 dan juga di Pro 1 Tahuna. Dan kita sapa dulu untuk narasumber di siang hari ini. Beliau adalah James Bond Dalige SPD ING. Selamat siang James. Ya, selamat siang. Sepertinya agak gugup di sini ya karena suasananya sekarang lain, lebih Jadi kalau saya bertanya how are you today? Oh, I think I have to say I'm fine. Just And quiet nervous. Yes, that's it. Iya, kalau pendengar bertahun-tahun lalu ya, kita 20 berdua tahun lalu. kita berdua adalah pasangan di RRI Manado membawakan program itu ya. Iya, program bahasa Inggris. Bahasa Inggris, tapi sekarang tidak lagi karena kita sudah dengan kesibukan masing-masing. Ya. Sekarang saya hostnya, Anda narasumbernya. Saya narasumbernya. Karena Anda juga adalah seorang guru SMA Negeri 1 di Mombe, ya. di Kabupaten Minahasa Utara, di mana kita tahu bersama pendengar dan pemirsa bahwa terkait dengan topik kita saat ini, optimisme makan bergizi gratis, membawa banyak manfaat. Ini pertama kali diluncurkan untuk anak-anak SMA ya? Program ini dia resminya kan dia launching tanggal 6 barusan. Dan kalau untuk Sulawesi 3 hari lalu ya? Iya, kalau untuk Sulawesi Utara ada beberapa sekolah yang sudah mulai jalan di situ. Dan dari hasil pemantauan kita di platform sosial yang menyebarkan berita-berita tersebut, memang lumayan antusias ya. Tapi kalau untuk sekolah kami di SMA Negeri 1 di Mombe, dia nanti akan mulai jalan di hari Senin tanggal 13 gitu. Karena belum efektif juga untuk liburnya belum selesai begitu ya? Iya, kalau untuk kita guru-guru, kita kan mulai aktif bekerja lagi itu mulai tanggal 6, jadi hari Senin barusan. Sementara untuk siswa sesuai kalender pendidikan, dia akan mulai aktif belajarnya itu nanti di tanggal 13. Iya. Jadi diperkirakan untuk berlakunya program makan siang gratis ini di sekolah Anda itu mulai tanggal 13. 13. Sesuai dengan informasi yang kami dapat, karena kemarin tim yang nanti akan mengelola makan bergizi gratis itu di SMA kami, di SMA Negeri 1 di Mombe, SMA kita ya, SMA Negeri 1 di Mombe, itu mereka sudah turun dan mereka melakukan pengecekan. Jadi ada beberapa hal yang mereka cek di sini, dan salah satunya yang sering diwanti-wanti untuk dicek adalah berapa. Misalnya contoh, siswa ini dia alerginya makan apa? Iya, dan itu tuh penting agar supaya pada waktu mereka membuat sistem perancangan untuk menunya, maka diupayakan agar supaya anak-anak itu mereka bisa makan tanpa kendala, gitu. Dan juga di situ kita juga melihat bahwa ada beberapa siswa yang seperti kayaknya ada asam lambung atau apa segala macam. Jadi itu diperhitungkan juga. Jadi mereka tuh membuat pendataan agar supaya mereka tuh bisa membuat
skema pemberian makan bergizi gratis itu sesuai dengan kebutuhan siswa dan sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia seperti itu. Kita akan lanjut ya. Ya. Sebelumnya kita mau sapa dulu, kita mau mengecek teman-teman yang sudah bergabung dengan kita. Kalau saat ini di layar di hadapan kami ini sudah siap ya dari RRI Gorontalo. Selamat siang, Assalamualaikum. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Maudo Ayu saya, Rompat RRI Gorontalo. Salam kenal. Pak James ya, Ya. saya manggil untuk Kak di Manado dang, biar lebih akrab. Saya mau Ayu. Mau doa ini maksudnya Ayu. oh jadi namanya Ayu. Kemudian Maudo ini istilah di Gorontalo untuk sebutan Untuk Mama Budo. Oh gitu, ya. Mama Budo. Mm-mm. Yang artinya apa itu? Penyiar-penyiarnya itu Kak di Gorontalo itu kan kita dijulukan nama daerah Gorontalo. Kalau saya dilihat dari fisiknya, Oh jadi gitu. saya dilihat warna kulitnya, jadi Mama Budo, Bapak putih begitu dang Kak. Oh gitu. What about you? Nama Gorontalonya itu Maudo Ayu. Oh, that's very nice. Terus kalau ada Sementara juga sebutan untuk Bang Imran gimana coba? Padaah, itu Padaah, Yang artinya? Pada A. kan tinggi besar. Oh, seperti itu. Ya, Padaah Imu, DP nama Kak. Jadi untuk Kak Imran jadi Padaah Imu Imran. Dia badannya besar dan tinggi. Oh gitu. Cuma dia agak gelap Iya betul. karena kita sering ketemu. satu asal Kak dengan Padaah Imu Padaah Imu Imran. Pada Imran dari mana ya? Dari Sangihe. Oh, nah, kalau saya Minahasa. Oh Iya, kita berdua Minahasa. Cuman kita berdua gelap. Iya. Seperti itu. Ada kali ya Yang Kak Joyce di Manado. Ya, assalamualaikum juga yang ada di Gorontalo. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, menyapa ini ya, walaupun sudah 9 hari ya, selamat tahun baru dulu. Iya, selamat tahun Untuk baru kita dulu. semua. Walaupun Mudah-mudahan ini selalu sehat ya. walaupun Ya, ini amin. pertemuan kedua, tapi ini pertemuan kita yang pertama begitu ya bersama RRI Manado. betul. Saya sering lupa, maafkan dengan Tahuna dengan siapa? Iya, ini dengan Aziza. Iya, Aziza. Dengan Wawu Aziza. Iya. Oh, wow, Wah, Aziza. Wawu Aziza. Ya, Jadi begitu kalau Mbak Wawu Aziza. iya. Ih, gelarnya ada dua ya, Mbak sama Wawu. Ya, Wawu. Ya, Wawu. Wawu Wawu. Wawu Iya, Aziz. jadi kalau kita di Manado Keke, saya Keke Joyce begitu. Oh, di Jadi Sangir ada Wawu, ada Momo juga. iya, itu Oh dia. iya. Hah. Padahal kita sama Asisa sering ketemu, cuman ya itu faktor James. Lupa ya. Oke, sebagai intro dulu kita ke Tahuna Wabu Aziza untuk program makan siang gratis. Gregetnya seperti apa itu di awal-awal Makan bergizi gratis, bukan makan siang. makan bergizi iya, gratis MBG ya. MBG, Makan betul. bergizi gratis. Makan bergizi gratis. gratis. Iya. Iya, kalau makan bergizi gratis kan itu memang sudah dicanangkan dari pemerintahan Prabowo Subianto Iya, sama Wakil Presiden Raka Buming Raka. Jadi kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, kalau informasinya itu sudah ada, tapi untuk pelaksanaannya ini masih mungkin masih dibicarakan bersama dengan dinas terkait. Ya, seperti itu Kak Joyce. Apakah untuk Tahuna sendiri beda ya sama kita? Kalau untuk skemanya memang contoh misalnya kalau di Pulau Jawa ya sebagian besar itu mereka memang sudah langsung jalan, bahkan ada uji coba kalau misalnya kita lihat di pemberitaan mereka sudah jalan duluan dan ada beberapa titik di mana persekolahan itu jadi ajang uji cobanya misalnya menunya pilot dan lain project sebagainya. gitu ya? Iya, pilot projectnya mungkin di situ. Nah kalau kita di Sulawesi Utara sendiri secara makro memang dia tuh
sudah ada beberapa sekolah yang start duluan. Jadi contoh misalnya di mana ya, kalau Kabupaten Minahasa Raya tuh kayak di Languan gitu. Nah, kalau dari Minahasa Utara saya sih belum dapat berita dari mana ya, tapi kalau dari sekolah kita, timnya tuh sudah turun dan sudah mulai siap. Jadi mereka tuh sudah mulai mengambil ancar-ancar pada waktu anak-anak mulai start belajar nanti di tanggal 13, ya otomatis programnya itu juga sudah mulai jalan di anak-anak gitu. Dan ini akan berlaku setiap hari jam sekolah begitu? Ya, kalau Senin sampai Jumat. Kalau dari skema pemberiannya kan kita tahu bersama bahwa untuk makan bergizi gratis ini program dari pemerintahan Bapak Prabowo, itu dia kan menyasar ada 4 di situ. Jadi yang pertama anak-anak sekolah, ya mulai dari PAUD sampai SMA. Jadi mulai dari PAUD terus ada fase A sampai fase F. Kalau dulu kan kita bilang kelas gitu ya. Sekarang kan dipakai fase ya kalau kurikulum merdeka. Nah, jadi kemudian yang kedua anak-anak balita. Kemudian ibu hamil dan ibu menyusui. Tapi kalau untuk anak-anak balita, ibu hamil menyusui itu biasanya pemberiannya itu nanti akan disalurkan bertahap melalui posyandu biasanya kalau di situ mereka. Kalau yang ke sekolah itu yang untuk pelajar dan anak-anak PAUD gitu, mereka di sekolah. Oke, ini kan tidak bisa kita pungkiri karena ini masih di hari yang ke-9. Ya. Di bulan Januari di tahun 2025, jadi memang tidak bisa dipungkiri ini pesimisnya itu banyak ya dari masyarakat. Sebelum kita bicarakan manfaatnya, keuntungannya dan segala macam kebaikan dari program ini, kira-kira pesimisme seperti apa yang Bapak James bisa bilang ke masyarakat bahwa ini sebetulnya program yang tidak perlu diragukan karena manfaatnya itu banyak? Ya, kalau melihat dari pesimisme ya terus terang juga kita pada waktu kita sebagai masyarakat pada waktu program ini langsung jalan setelah pemerintahan yang baru ini dia resmi dilantik gitu ya, dan kita tuh dihadapkan dengan ini anak-anak nih bakalan dapat makan bergizi gratis. Ini kira-kira cukup nggak anggaran kita? Kita kan sampai sempat-sempatnya kan mikir begitu. Tapi kalau saya pribadi sih sebagai warga masyarakat, lepas dari profesi sebagai guru, kita tuh percaya kepada pemerintah bahwa kalau mereka tuh sudah menyediakan, ini programnya ya, itu berarti dananya sudah ada gitu. Nah, kemudian pada saat melihat memang di beberapa hari ini bukan lagi uji coba tapi sudah launching programnya, memang berita yang keluar itu di media massa tuh dia bervariasi. Ada yang kita dapat makan ini loh menunya. Nah, namanya juga kan zaman sekarang this is digital era, everything memang langsung nggak dalam hitungan detik, langsung secepat kilat ke bisa gadget bisa diakses. Iya. Jadi itu bisa melihat itu ada variasi. Ada kelompok yang sangat bersyukur, ini makanannya ini, enak-enak, ini ada ini dan seterusnya, untuk pagu anggaran yang mungkin hanya sekian ribu untuk per porsinya. Kemudian ada juga sebagian yang pada saat makanannya dikasih gitu ya, terus mereka bilang, aduh ini cuma dapat, malahan ada yang mereka taruh tuh di media sosial tuh, ini saya cuma dapat nasi segini, terus sudah itu saya dapat sayurnya cuma segini, telurnya 1, terus sama begitu. Jadi bervariasi. Kemudian di situ juga kalau saya lihat dari yang sudah mulai jalan dari packaging. If you look at the packaging of the food, jadi di situ ada yang paketannya itu lengkap. Jadi dia tuh sudah memberikan label, ini isinya apa, nilai gizinya seperti apa, gitu. Kontennya. Iya, itu tuh dan menurut saya memang paling penting sebenarnya itu untuk kita tuh supaya anak-anak juga kan bisa tahu bahwa ini makanan dari pemerintah. Saya tuh bakal dapat manfaat apa dari makanan. Nah, jadi kalau kita melihat pesimisme dari masyarakat sebenarnya itu tidak terlalu banyak. Mereka justru sebagian besar tuh bersyukur. Tapi ada juga sebagian kecil yang dari pemantauan kami itu yang langsung bilang, anak-anak ini kan kita kan sebagian besar tidak lagi tergolong keluarga miskin. Ngapain dikasih tambah makanan gitu. Sementara mereka tuh dikasih jajan cukup. Lebih baik anggarannya ditambahkan buat bos aja, terus nanti bisa dibikinkan beberapa program yang tidak tercover di dana bos sesuai juknis gitu. Itu ada sebagian kecil yang berpendapat begitu. Tapi kalau misalnya dari saya pribadi sih, ketercukupan gizi bagi anak-anak itu penting. Karena yang kita lihat sehari-hari di sekolah,
Saya kurang tahu kalau SD sama SMP. Kalau di SD biasanya ya anak-anak itu mereka tuh akan membawa makanan apapun yang diberikan dari rumah, apalagi anak-anak yang SD kayak kelas 1, 2, 3 gitu kan. Nah, tapi walaupun terkadang mohon maaf mie instan ya itu kan tidak bergizi. Ya, itu mengenyangkan tapi tidak bergizi sebetulnya. Ya kalau kan kita kan tahu bahwa kalau bahasa Inggrisnya kan itu disebut apa ya, junk food and something like that ya begitu. Tapi namanya juga anak-anak ya, apa yang enak di mulut mereka mau bergizi kayak mau enggak diembat yang aja. penting kenyang. Yang penting kenyang. Nah kalau itu, tapi kalau di SMA fenomenanya anak-anak itu mereka hanya dari sekian siswa itu mungkin hanya sekitar di 20-30% itu yang membawa makanan sendiri dari rumah. Dan kalau di sekolah kami itu kebanyakan anak perempuan. Nah, sebagian besar enggak. Itu biasanya mereka fenomenanya gini. Kenapa nggak bawa makanan? Ini sudah dikasih uang jajan, jadi saya jajan aja. Nah, masalahnya pada waktu mereka hanya diberikan uang jajan, otomatis memang uang jajan mereka tuh ya lumayan cukup lah ya untuk mereka membeli makanan di mana tuh di kantin atau di mana. Masalahnya jika makanan yang ingin mereka makan itu tidak ada di kantin, ya maka otomatis keluarlah jurus seperti zaman dulu minta izin mau beli apa gitu ya, seperti itu. Dan kalau misalnya di kantin sekolah itu kan ada aturannya makanan apa yang harus. Contoh di SMA Negeri 1 di Mumbai. Di situ tuh kantinnya ada 2 dan pengelolanya semuanya guru. Yang otomatis namanya juga guru ya, dia kan nggak mungkin menjual makanan yang tidak menyehatkan bagi siswa. Tapi kita tahu bersama bahwa seringkali makanan sehat itu tidak menyenangkan untuk dimakan, apalagi oleh anak-anak SMA. Dari segi rasanya. Ya, dari segi rasanya. Jadi kalau misalnya kita melihat lagi ke belakang, fenomena anak-anak membawa makanan di sekolah itu, kalau di SMA Negeri 1 di Mumbai ya, di tempat saya mengajar, itu nanti dimulai pada saat kita ada perubahan hari ke sekolah. Jadi seputaran tahun berapa ya, 2018 kalau nggak salah, dari 6 hari kerja jadi 5 hari. Jadi 5 hari. Tapi lebih padat. Ya, nah pada waktu kita tuh belajarnya tuh Senin sampai Sabtu, kan kita nggak perlu pulang sore-sore ke rumah. Kecuali kalau ada ekstrakurikuler gitu atau apa. Atau ada anak-anak yang harus kena detention dan harus pulang lebih sore karena harus menyelesaikan banyak hal. Tapi normalnya mereka tuh ya jam makan siang tuh mereka semuanya udah pada di rumah. Sementara pada waktu dia berubah ke 5 hari kerja, ya padat. Anak-anak itu harus belajar itu sampai jam 3, setengah 3 sore, itu kan sudah sore. Otomatis mereka tuh disuruh membawa makan. Nah, pada waktu kita melakukan uji coba itu untuk anak-anak membawa makan, kalau kita melihat makanan apa yang mereka bawa, kadang-kadang di kotak itu tuh cuma ada nasi sama telur gitu. Terus kadang-kadang mereka cuma bawa nasi, terus ada mie instan yang sudah digoreng dari rumah gitu kan. Dan itu yang dimakan. Jadi kalau misalnya kita lihat fenomena itu kan berjalan sampai sekarang. Tapi seiring berjalannya waktu, ya itu tadi mereka tuh hanya berdasarkan uang jajan yang diberi orang tua mereka, dan mereka sendiri yang berkreasi dengan uang jajan itu. Nah, otomatis tidak semua yang mereka makan itu bisa lagi terkontrol oleh kita. Baik. Sampai di sini dulu, saya coba bergabung dengan Maudo Ayu. Halo, Maudo Ayu. Ya, Kak Joyce. Jadi tadi kan sempat secara off air saya melihat informasi dari dari RRI Gorontalo, kejadian unik yang ada di Gorontalo, di mana James ketika dibagikan makan siang begitu, makan gratis, makan bergizi gratis, tapi salah satu anak dia ingat mamanya di rumah tidak. Mamanya di rumah. Iya, tidak makan, jadi dia coba tolong diceritakan karena kejadiannya ini di Gorontalo ya. Iya, itu hal unik sekali Kak Joyce terjadi ya kemarin. Tapi saya sebelum ke cerita itu, kalau di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya itu pada hari Senin itu sudah mulai ya program makanan bergizi gratis itu 14 sekolah itu sudah mulai. Dimulai dari PAUD Al-Hizra, kemudian PAUD Al-Isla, kemudian ada TK Al-Hizra, kemudian ada TK Kurata Ayun dan TK Kartika, ada TK Adiaksa dan TK Al-Isla, selanjutnya SDN 77 Kota Tengah, ada SDN 78 Kota Tengah, ada SDN 74 Kota Tengah, kemudian SDN Al-Isla
ada SMP Negeri 8, SMP Negeri 3 dan SMK Tridharma Kota Gorontalo. Jadi ada 14 sekolah itu sudah mulai tersalur untuk program makanan bergizi gratis di hari Senin, Kak Joyce. Dan di balik cerita itu ya, tadi ada yang Kak Joyce sempat singgung tadi ya, memang itu mengingat mamanya sudah menyiapkan itu bekal. Dan ia tidak mau makan yang dari pihak yang sudah dibagikan, dari yang disalurkan. Jadi makanya dia dapat bilang mau suka makan aja yang timam ada masa, begitu. Jadi yang makan siang gratis dibawa pulang ke rumah begitu. Iya. lebih favorit makanan mamanya. Nah, seperti itu ceritanya. Ya Kak Joyce. Oh gitu. Ya namanya anak-anak ya Kak Joyce ya. Ya mungkin dari segi adaptasi yang belum terlalu Iya. tersosialisasikan ya, karena namanya juga program baru. Betul Kak Joyce. Oke, seperti itu. Kita coba ke Wawu Aziza. Iya, Kak Joyce. Iya, kalau dari Tahuna sendiri, seperti apa informasi yang bisa dibagikan terkait dengan makan siang gratis ini? Kemudian bisa juga bertanya dengan narasumber, ya, karena kebetulan kelihatan tadi di awal ternyata dari kita yang duluan ya, yang dari daerah Minahasa yang duluan. Mungkin kita bisa bertukar informasi, tapi kami mohon informasi dulu dari Tahuna seperti apa kira-kira program ini sudah berjalan di sana, progresnya seperti apa? Iya, baik. Terima kasih Kak Joyce. Untuk saat ini atau sampai saat ini, kalau di Tahuna ya, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk makan bergizi gratis ini belum ada tersalurkan. Mungkin masih menunggu petunjuk teknis. Tapi melihat di lapangan dengan informasi makan bergizi gratis ini, banyak orang tua murid ya, khususnya yang punya anak sekolah merasa bangga, senang, dan ini juga terbantu katanya dengan adanya makan bergizi gratis. Menurut salah satu seorang tua ya, orang tua murid dari di SDN 3 Tahuna, dia mengatakan itu bahwa dengan adanya program makan bergizi gratis ini, orang tua merasa senang, terbantu karena uang jajan yang biasa lebih dikasih untuk jajan di luar itu dikurangi. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa secepatnya tersalurkan dengan adanya program makan bergizi gratis, agar supaya anak-anak yang jajan di luar itu bisa terkontrol, kesehatan mereka juga bisa terjaga, dan diharapkan juga dengan adanya makan bergizi gratis ini yang paling utama dijaga kebersihan agar supaya makan ini sehat dan juga higienis. Ya, itu saja Kak Joyce. Baik, terima kasih Wawu Aziza untuk informasinya. Mungkin ingin bertanya dengan narasumber siang ini, silakan. Ya, mungkin yang akan saya tanyakan ini kepada narasumber ya, di saat ini dengan adanya program makan bergizi gratis, mungkin ada informasi atau penyampaian berupa apa ya, khususnya kepada anak-anak sekolah untuk mengkonsumsi makan bergizi gratis. Mungkin anak ini takut dengan makanan yang diberikan. Bagaimana untuk meyakinkan kepada anak-anak makanan ini sehat loh, yang bisa dikonsumsi. Jadi bagaimana nih dari Pak narasumber untuk memberikan informasi kepada anak-anak? Ya, baik. Ini pertanyaannya menarik ya, karena kalau misalnya kita lihat juga tadi, kita hubungkan dengan fenomena yang terjadi di Gorontalo barusan, bahwa anak itu dia tidak mengambil makanannya karena dia lebih memilih untuk memakan makanan mungkin yang disediakan orang tua. Nah, ini berkaitan dengan masalah rasa. Anak-anak, kalau misalnya anak-anak SMA mungkin mereka tuh makannya sudah seperti kita ya, orang dewasa, jadi tuh mereka bisa makan apa aja tanpa perlu dikasih terlalu banyak edukasi, ini makanan bergizi lu makan gitu. Jadi pada waktu disediakan sudah mereka makan saja. Tapi kalau misalnya anak-anak SD, nah ini masalahnya, kita tuh harus melakukan pendekatan personal ke mereka. Dan ini tugas dari masing-masing tenaga pendidik yang ada di situ, bahwa ini makanan bergizi dan ini enak gitu. Karena program makan bergizi gratis ini kan dia pada waktu dia jalan, kita kan belum bisa mengambil kesimpulan, oh ini berhasil loh programnya. Karena pada waktu diberikan, contoh di rumah dia makan telur dadar gitu,
sampai di sekolah juga mungkin dapat itu nanti salah satu menu yang akan diberikan di makan bergizi gratis itu. Tapi mungkin rasa yang biasanya dibuatkan oleh orang tuanya di rumah mungkin beda dengan yang di sini. Nah, otomatis ya dia pasti akan lebih memilih Yang di rumah. Iya, yang di rumah. Jadi pada saat nanti program makanan ini berjalan, sebaiknya dari tenaga pendidik yang ada di situ, itu mereka harus langsung memberikan masukan ke siswanya dengan pendekatan, ya dengan cara bagaimana ya, biasanya pendekatan personal ke anak-anak, ini makan dan seterusnya. Karena kalau misalnya sampai dia lebih memilih untuk memakan, apalagi kalau kan kita tahu di setiap rumah itu kan, rumah tangga atau di setiap keluarga, kan orang tuh memasak tuh makanan itu beda-beda. Contoh misalnya, contoh saya tuh tidak bisa makan pedas. Otomatis pada waktu saya harus makan, misalnya makan yang kita beli di kotak-kotak tuh, ya tuh saya harus melihat ini pedas apa enggak ya. Nah, Anda tidak bisa makan pedas, saya tidak suka makan micin. Nah, itu dia. Oleh karena itu, memang dari contoh misalnya seperti tim yang turun ke SMA Negeri 1 di Mombe itu dari desa, mereka itu juga menyasar hal seperti itu. Jadi di samping ditanya, ini alerginya apa? Kemudian mereka juga nanti yang akan melakukan pendataan dibantu oleh guru-guru dan dari pihak sekolah tentang misalnya anak mana yang ini tidak suka makan makanan ini begitu. Tapi mereka pasti juga akan mengusahakan sedapat mungkin agar supaya makanan yang diberikan itu bukan hanya mengikuti kehendak dari 1-2 anak dan seterusnya, mungkin akan ada penyesuaian. Nah, jadi kalau seperti itu kesimpulannya bahwa memang tugas guru nanti dia akan bertambah untuk memberikan edukasi tentang makanan bergizi itu nanti yang akan diberikan ke siswa-siswanya. Jadi seperti itu tadi, kiat-kiatnya kayak gitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Wawu Aziza. Kita kembali ke Gorontalo. Siap. Iya. Untuk Kak yang di mana dong? Kak siapa dulu? Sonda apa lupa dang. Kak James. Kak James. James. James dan Joyce. Iya, Kak James. Ini terkait dengan program makan bergizi gratis yang sekarang ini masih menunggu ya Kak James ya? Iya. Ini saya mau tanya bagaimana untuk kelancaran atau strategi Pak James sebagai guru dalam program makanan bergizi gratis. Apakah ada kriteria Pak James di sekolah Pak James sekarang untuk yang mendapatkan program makanan bergizi gratis ini? Oh ya. Nah, kalau untuk di kami yang sedang kami lakukan sekarang adalah di samping melakukan pendataan tentang si ini tuh nggak bisa makan ini dan seterusnya, itu sudah dikumpulkan ke tim. Kita juga kalau untuk pendataan tentang ini anak yang ini tuh kemampuan ekonominya seperti apa, kita tuh sudah tahu mereka kemampuan ekonominya itu secara umum seperti apa. Dan yang kami lakukan sekarang adalah meyakinkan kepada siswa bahwa makanan itu harus dimakan dan dihabiskan di sekolah. Kecuali jika makanan yang diberikan itu mungkin ada masalah, misalnya seperti yang kita lihat di berita pada waktu diberikan ada makanan basi dan lain sebagainya, itu nanti akan dikonsultasikan dengan yang nanti akan menangani tentang pemberian makanan itu. Nah, kalau kita di sekolah, kita sekarang yang perlu kami lakukan adalah melakukan kembali sosialisasi dan edukasi ke siswa bahwa kalau misalnya uang jajan ini segini-segini, maka otomatis apa yang harus kalian lakukan dengan uang jajan kalian, karena nanti akan ada makanan bergizi gratis. Tapi anak-anak itu mereka gembira karena kenapa? Mereka tidak perlu lagi membawa makanan apa-apa dari rumah. Itu salah satu yang segi positif yang kita lihat di sekolah kami. Ya, demikian. Ya, Pak James, kalau untuk kriteria tadi yang ditentukan itu sudah didatakah Pak James untuk sekarang ini? Oh iya, kalau di sekolah kami dia sudah selesai dan kemarin hasilnya sudah diserahkan ke tim yang nanti akan menangani makan bergizi gratis itu di daerah kami. Oke, dari pola juga ya, pola dari makanan bergizi gratis Pak James ya. Ada banyak-banyak tadi sudah disinggung oleh Kak Aziza dan juga Kak Joyce tadi. Beberapa anak juga ada yang alergi atau yang memang tidak suka micin atau yang tidak suka pedas. Nah ini Pak James sebagai guru juga, edukasi kepada siswa, tantangan yang dihadapi oleh guru saat ini dalam program makanan bergizi ini Pak James. Ya, tantangannya memang luar biasa. Karena anak-anak SMA kan pola makannya kan beda ya dengan anak-anak
SD atau anak-anak PAUD. Mereka tuh sudah lebih kompleks mereka makan. Oleh karena itu, tugas kami adalah memberikan kesadaran kepada mereka bahwa yang akan kalian makan ini bergizi dan bermanfaat untuk tubuh kalian. Karena kalau dari yang saya perhatikan, anak-anak di sekolah tempat saya mengajar itu fenomenanya mereka sebagian besar memang diberi uang jajan yang cukup. Jadi mereka tuh bisa membeli apa saja yang disediakan oleh kantin. Tapi kalau mereka merasa bahwa makanan di situ tidak cocok, ya otomatis mereka sudah membeli makanan dari luar. Dan biasanya kalau kita lihat dari sampah yang terkumpul itu ada beberapa jenis makanan instan yang mereka makan di sekolah. Oleh karena itu pada saat kita nanti kita kan belum lihat ya seperti apa menu pertama yang akan mereka hidangkan ke anak-anak. Nah, kalau misalnya dia sudah jalan dan kita melihat bahwa sebagian besar dari antara mereka tuh tidak ada masalah dengan menunya, maka otomatis kita tuh hanya akan memberikan edukasi ke mereka agar supaya setiap kali mereka mendapatkan makanan itu, kita usahakan agar makanan itu dimakan. Kecuali, ini juga, kita juga sudah mewanti-wanti ke anak-anak agar supaya selalu melaporkan jika ada makanan misalnya pada waktu sampai ke mereka ada masalah dengan makanannya, misal mungkin nasinya mentah atau apa dan sebagainya, mungkin terlewat dari yang menyiapkan dan sebagainya, mereka harus langsung memberi masukan dan laporan ke kita agar bisa didiskusikan dengan yang nanti akan memberikan makan. Tapi kalau untuk quality control sih saya percayalah ya kepada mereka yang nanti akan memberikannya ke kita, seperti itu. Ya. Baik, sudah jelas untuk dari Pak James ya. Terima kasih Pak James sudah menjelaskan juga beberapa poin penting yang saya tanyakan tadi. Saya kembali ke Kak Joyce. Baik, terima kasih Ma Udo Ayu untuk pertanyaannya ya, yang sudah lebih memperkaya lagi tentang wawasan kita terkait makan bergizi gratis ini, yang memang masih agak baru program ini ya. Jadi sangat baru. This is a brand new program from the government. Jadi harus lebih disosialisasikan lagi. Iya. Sementara kalau RRI se-Indonesia, Ma Udo Ayu ya, memang ditekankan untuk sering-sering menginformasikan, mengedukasi tentang makan bergizi gratis ini, yang merupakan program pemerintah pusat yang saat ini sudah launching ya tanggal 6 kemarin. Iya, baru tanggal 6 kemarin. Jadi RRI juga ini menjadi corong pemerintah juga ya untuk kita bahkan walaupun belum ini belum di launching, tapi kita sudah semacam di push begitu ya, untuk mengedukasi betapa program ini sangat bermanfaat dan penting untuk untuk generasi sekarang ini, karena mendapatkan manfaat dari makan bergizi gratis ini bukan main-main, manfaat jangka panjangnya ya kan. Iya. Dan memang tantangannya memang ini kalau dari saya pribadi ya sebagai guru, tantangan yang nanti akan dihadapi oleh program ini pertama-tama adalah ini berkaitan dengan berkaitan dengan rasa, seperti tadi sudah kita bahas sebelumnya, bahwa biasanya mungkin anak-anak itu di rumah mereka makannya segini-segini mereka sudah kenyang. Kebanyakan yang terlihat kan itu kan istilahnya kan cari gampang ya. Jadi nasi sama mie instan udah. Dan pada waktu mereka nyampe di sekolah dan itu disediakan ada nasi, ada sayur, ada segala macam di situ, dan mereka tidak biasa makan sayur misalnya, ya otomatis nanti tantangannya akan di situ. Dan yang kedua, dari segi mungkin dari variasi menu yang mungkin nanti akan dihidangkan untuk anak-anak itu. Nah, kalau misalnya variasi menunya mungkin agak kurang menyenangkan bagi anak, itu tantangan lain lagi. Oleh karena itu dari sekarang kita tuh sudah siap. Oh, ini loh yang akan kita hadapi nanti pada saat program makan bergizi gratis ini jalan, bahwa anak-anak itu dalam tanda kutip harus memakan makanan bergizi yang notabene tidak semua jenis makanan itu adalah makanan favorit mereka. Betul. Iya. Jadi dari segi kuantitasnya mungkin ini tidak terlalu mengenyangkan. Iya. Tapi intinya bergizi begitu, atau seperti apa? Ya, kalau mengenai masalah porsi, nah oleh karena itu di tim itu seperti mereka punya ahli gizi gitu ya, yang melakukan penelitian. Oh ini loh, ini porsinya segini, dengan porsi segini itu sudah cukup, kalorinya ada, apa segala macam sudah tersedia. Makanya pada waktu seperti saya katakan tadi, pada waktu uji coba yang saya lihat di berita itu kemarin, itu tuh ada packaging atau paketan makanan itu di situ tuh sudah ditempelin. Oh ini kalorinya berapa? Ini vitaminnya apa saja dan seterusnya. Dan biasanya saya melihat anak-anak SMA itu makannya banyak.
saya pernah lihat ada siswa saya, mereka tuh jajanan di kantin, kebetulan kantin di sebelah laboratorium komputer, saya kan di laboratorium komputer situ. Nah di kantin itu menyediakan kan makanan sehat dan itu biasanya nasi dan kawan-kawannya. Mereka tuh beli nasi, ayam gitu, nasi ayam, sesudah itu, nambah lagi, terus nambah lagi. Saya langsung mengingat kembali bahwa memang usia segitu, apalagi untuk anak laki-laki, mereka tuh banyak makannya. Lagi dalam masa optimal pertumbuhan. Iya, optimal pertumbuhan. Jadi tuh saya langsung remember myself. Jadi pada waktu masih zaman SMA juga gue tuh makannya banyak. Nah, oleh karena itu hal juga yang nanti akan kita pikirkan bersama nanti pada waktu makan siang gratis itu dia sudah mulai jalan programnya di sekolah kami adalah bagaimana juga caranya untuk mengedukasi anak-anak yang makannya banyak ini. Kalau saya sih simpel aja. Ini kalau misalnya makan siang makan bergizi gratis yang disediakan pemerintah ini nggak cukup, tambah aja dengan makanan lo sendiri gitu. Baik, James, nanti kita lanjut lagi ya, masih dengan topik yang sama, teman-teman di Gorontalo dan Tahuna juga. Kami akan kembali sesaat lagi di acara Magota Bercerita, untuk itu tetaplah bersama kami. Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kembali untuk Anda, kelanjutan Magota Bercerita masih bersama RRI Manado. Dan kembali untuk Anda pendengar pemirsa yang ada di RRI Gorontalo dan RRI Tahuna. Kembali kita lanjutkan lagi Magota Bercerita masih dengan tentang topik kita kali ini, makan bergizi gratis yang kita percaya, kita optimis ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat, utamanya yang terkait langsung dengan program ini, yaitu orang tua yang punya anak di bangku sekolah, ya. Oke, dan tadi sebetulnya saya ingin bertanya dalam jangka panjang, ya. Ini kan kalau bicara tentang makan bergizi gratis, itu seperti investasi yang kita tanamkan setiap hari kepada generasi muda. Nah, ini kalau bisa dibilang secara gamblang, Bung James bisa menjawab seperti apa kalau ini manfaatnya dalam jangka panjang bagi generasi muda? Ya, kalau bagi saya sih sebenarnya manfaat jangka panjang yang bisa dirasakan lewat program ini adalah pertama-tama kita tuh ingin agar supaya, kan kita tahu bersama bahwa kebutuhan makan bagi para siswa itu hal yang sangat-sangat penting. Karena fenomenanya di sekolah, anak-anak yang misalnya karena kesibukan orang tua mereka tuh tidak diberi makan, mereka tuh
mungkin makannya cukup orang tuanya ini jajan loh makan aja di sana gitu, karena mungkin tidak disediakan makan pagi, jadi anak-anak tuh fenomena cepet-cepet ke sekolah terus sesudah cepet-cepet makan di kantin dan lain sebagainya. Baru makan pun yang penting makan. Yang penting makan. Jangan sampai asam lambung. Iya, itu. Lebih ke situ bukan lebih ke gizinya ya. Iya, dan itu memang kelihatan itu sih sebagai hal yang kecil ya. Cuman pada waktu kita sebagai guru tuh hal kecil itu justru berpengaruh pada pembelajaran, apalagi bagi mereka yang mengajar di jam pertama. Jam pertama itu biasanya itu momoknya adalah anak-anak yang terindikasi tidak makan pagi. Mereka tuh pasti bakal loyo di kelas dan akan selalu bilang minta izin keluar. Dan lagu lama yang keluar itu minta izinnya ke toilet tapi nyatanya numplek di kantin ya. Ya itu jurus lama lah ya, dan sampai sekarang. Karena kita juga sempat lewat. Iya, we did it. Tapi pada saat ini sekarang pemerintah telah menyediakan, ini kita tuh menyediakan tambahan makan untuk mereka. Itu tuh jadi angin segar buat kita sebagai guru-guru, bahwa untuk manfaat jangka panjangnya anak-anak ini mereka akan lebih terjamin kesehatannya dengan makan yang cukup. Karena ini kan 4 sehat 5 sempurna begitu ya. Ada susunya juga. Ada susunya. Jadi di situ tuh, nah itu juga. Tidak semua siswa, saya kurang tahu kalau SD SMP mungkin ya mereka kan namanya juga masih anak-anak ya, paling segala macam susu tuh diembat aja sama mereka. Tapi kalau untuk anak-anak SMA itu kan cara makannya kan udah beda ya, karena apalagi yang tidak terbiasa ya. Ya, dan otomatis pada saat di situ tuh diberikan, kami tuh berencana bahwa kalau dari sekolah kami kita akan mengharuskan bahwa pada saat makanan itu nyampe ke mereka dan terindikasi bahwa makanan itu memang siap makan dan beres dalam segala hal, itu tuh harus mereka habiskan. Itu harus dididik, dijaga ya. Kita tuh harus akan mendidik mereka agar supaya pertama menghargai apa yang ada di depan mereka, harus dihabisin. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang terbiasa dengan junk food itu dibiasakan untuk memakan makanan bergizi. Karena saya yakin bahwa makanan bergizi yang nanti akan diberikan oleh pemerintah itu kan sudah melalui quality control. Mereka tuh sudah ada timnya, dan otomatis apa yang diberikan ke anak-anak kan bukan makanan abal-abal. Jadi, nah itu tadi kita kembali ke permasalahan yang kita bahas di awal. Ini masalahnya yang paling besar adalah jika ada anak-anak yang nggak suka makan makanan sehat yang seperti itu. Nah itu nanti akan jadi perjuangan, tapi tidak perlu khawatir karena itu adalah tugas kami sebagai guru. Sebagai guru. Kita harus, lu mesti makan. Dipaksa kalau perlu ya. Iya. Karena ini adalah program yang harus dijalankan. Iya, harus dijalankan karena manfaatnya tuh jelas gitu. Dan kita sebetulnya janganlah kita percaya media sosial ya. Karena kan media beda kalau media seperti kita ini, apa yang kita sampaikan ya kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan, beda dengan media sosial. Tapi kan setidaknya bisa jadi perbandingan atau pertimbangan atau bahan masukan juga bahwa ternyata di daerah Bitung sana, Bung James, ada dijaga oleh TNI Polri. Apa harus seperti itu ya? Anak-anak mungkin untuk mencegah berebutan atau mencegah semacam keributan lah ya. Sampai diturunkan personil keamanan begitu. Kalau apa kira-kira itu perlu atau mungkin kalau ini kalau sampai TNI itu harus turun dengan lu mesti makan, itu berarti memang ada sesuatu kejadian luar biasa mungkin terjadi di situ. Mungkin anak-anaknya rebutan atau mungkin juga tidak mau makan jadi harus ditakut-takuti yang seperti itu, mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya di kita, kalau saya lihat sih contoh kayak di SMA Negeri 1 di Mebe kan kita tahu sendiri bersama geografisnya tuh seperti apa, bahwa anak-anak yang bersekolah di situ kan kebanyakan ya anak-anak yang dari rumah mereka ketemu, di sekolah juga ketemu, terus mereka tuh saling mengenal. Itu 160 sekian siswa itu mereka tuh saling mengenal. Jadi pada saat nanti mereka akan diberi makanan seperti itu, kita kalau saya sih optimis nggak akan ada kesulitan lah ya kalau untuk kita. Tapi kalaupun nanti akan ada seperti itu, skema pembagiannya kan nanti kita akan bekerja sama ya dengan seluruh wali kelas untuk yang seperti itu, teknisnya seperti. Jadi kita tuh sudah mewanti-wanti sebelumnya. Tapi yang paling penting di sini adalah itu tadi. Saya tuh sebagai guru, saya ingin agar supaya anak-anak itu menghargai bahwa ini makanan ini sehat loh, dan ini harus dimakan dan itu ada gunanya untuk tubuh mereka. Jadi seperti itu. Jadi ini juga pembelajaran kesehatan buat mereka. Jadi salah satu juga, ya saya tadi lupa mengatakan bahwa salah satu juga aspek positif yang bisa kita dapatkan dari pemberian makan gratis ini, yang pertama gratisnya.
Ya, Kedua, itu orang, pasti. orang tua bisa mengurangi jajannya. Iya, itu aspek sosial yang secara nggak sadar tuh bakal Sosial dirasain. ekonomi, Sosial ya. ekonomi. Terus yang paling penting bagi saya adalah anak-anak ini bisa dibentuk minimal dalam satu hari itu mereka sekali makan makanan sehat. Itu budaya, Iya. ya kan? Jadi Ternyata dari berbagai aspek, dari sosial, ekonomi, budaya, iya, dan yang paling penting di sini tuh adalah aspek kesehatan mereka. kesehatan. Iya, karena kalau misalnya mereka tuh dalam sehari itu sekali itu mereka harus makan makanan sehat, otomatis mereka tuh bisa tumbuh maksimal. Karena kalau di SMA kan kita tahu sendiri, anak-anak kan dalam usia pancaroba. Jadi di situ ada bentuk fisik anak-anak itu saja beda-beda karena dari apa yang mereka konsumsi. Iya. Ada yang tegap badannya, ada yang ada yang bulat begini dan seterusnya. Dan otomatis kalau di sekolah selama ini kita hanya memberikan pelajaran kesehatannya itu hanya mungkin di PJOK, mungkin karena itu pendidikan olahraga ya. Tapi sekarang karena dengan adanya makan bergizi gratis itu, anak-anak itu juga di samping mereka berolahraga, mereka tuh disediakan ini makanannya. Jadi untuk makan siang kalian ini. Karena kalau dari skema pemberiannya memang kalau untuk anak SMA mereka tuh jadwal pemberian makan bergizi gratis itu kan bukan di pagi. Tapi siang. mereka di siang. Makanya tadi keceplosan makan siang gratis. Iya. Padahal makan bergizi gratis. Makan bergizi karena kalau nggak salah kalau untuk anak-anak setara PAUD atau fase-fase awal ya, fase A, fase B, itu mereka kayaknya di pagi mereka pemberiannya. Kalau yang SMA itu di siang di jam 12. Oke, ini saya jadi berpikir, Bung James, kan kalau makan, misalkan kita makan di jam istirahat yang cuman setengah jam atau 20 menit bisa ya. Kalau kita makan secara swadaya kita sendiri. Iya. Tapi kalau program ini kan MBG ini tidak cukup kayaknya kalau cuma setengah jam. Jadi alokasinya itu seperti apa kalau di sekolah? Kalau misalnya untuk itu mungkin ini segi teknis ya. Jadi kalau misalnya memang kalau di kami jam istirahat itu kalau nggak salah berapa ya? 35 menit kita tambah karena kita sudah lihat 20 itu nggak cukup. Mereka tuh bakal mondar mandir ke sana ke sini dan akhirnya banyak alasan belum kelar makan. ya itu alasan klasik ya dari zaman kita sekolah Iya, ya. betul. Anak itu turun temurun ya. Tapi kalau untuk ini ya kita sudah mengambil langkah-langkah bahwa pemberian makan bergizi gratis itu kan kita ada guru piket. Nah dalam satu hari kalau di SMA di Mumbai itu guru piket itu ada 4. Nanti bekerja sama dengan wali kelas. Jadi pada saat mereka istirahat makanannya tuh udah ada di masing-masing mereka. Jadi mereka tuh bisa makan. Nah salah satu juga yang nanti saya tuh belum tahu apakah paketan makanan yang mereka dapat itu dalam bentuk usable packages. Jadi maksudnya ininya dicuci terus dibalikin lagi atau apakah itu Bukan sekali pakai yang pakai iya, harusnya. karena kalau misalnya di sekali pakai dia akan meninggalkan ada juga masalah baru yang timbul yaitu masalah sampahnya. Ya. Dan itu memang banyak yang harus kita pikirkan sebagai ikutan dari program itu ya yang kayak tadi tuh. Jadi kalau misalnya dikasih contoh misalnya dikasih kayak plastik makanan gitu ya. Kan akan ada 1000 sampah. Jika yang diberikan itu adalah paketan yang sekali pakai gitu. Itu nanti yang akan kita pikirkan pada waktu. Dan di satu sisi kita mengedukasi makan gratis, makan bergizi. Tapi di sisi lain kalau tidak diperhatikan misalkan disediakan dalam bentuk styrofoam, nah ini juga kan masalah baru yang harusnya tidak boleh ada. Karena kalau misalnya kita kaitkan dengan masalah kesehatan yang lebih makro lagi, ya itu tadi masalah sampah. Dia nanti akan menambahkan masalah baru lagi. Tapi oleh karena itu kita sudah siap-siap dari sekarang bahwa ini ada programnya ini, konsekuensinya apa. Tapi kalau menurut saya sih itu bukan nambahin kerjaan, enggak. Karena dengan adanya hal-hal yang seperti ini, kita tuh akan lebih terpanggil untuk mengedukasi siswa bahwa untuk hidup sehat itu seperti apa. Karena fenomena anak-anak yang sakit, yang pingsan-pingsan selama upacara itu tuh sering kali terjadi dan lebih sering terjadi di zaman sekarang. Apalagi dengan adanya kemajuan teknologi, siswa ada yang makannya tidak teratur, istirahatnya kurang.
gara-gara yang mungkin main HP sampai tengah-tengah malam ya. Ada yang kadang sarapan, kadang tidak. Ini juga bahaya harusnya. Iya, dan yang paling banyak dari itu kita tuh tiap kali rapat orang tua murid sejak dari dulu sebelum program makan bergizi gratis ini jalan, kita tuh sudah sering kali mengatakan ke orang tua murid, tolong agar supaya anak-anak itu diperhatikan itu makannya, teristimewa sarapan pagi. Karena kan we know breakfast is one of the most important meal of the day, kan begitu. Yes. Jadi karena dia itu makanan yang terpenting, kalau saya pribadi saya nggak bisa beraktivitas tanpa sarapan. Tapi anak-anak itu ya belum seperti tentu. Iya, apalagi kan sekarang mereka kan takut kalau telat, kalau di SMA di Membe. Kalau datang telat kan pendidikan untuk siswa itu dalam tanda kutip misalnya dikasih hukuman kalau telat, kan hukumannya harus menyehatkan dan mendidik. Ya sudah, kalau misalnya hukumannya menyehatkan itu tuh halaman SMA di Membe itu kan besar sekali. Disapu aja contoh seperti, jadi mereka takut terlambat. Nah, karena saking takutnya terlambat, ya itu tadi Sarapan terlewatkan. tinggal dikasih nih duit jajan buat lo. Atau fenomena yang berikutnya kan anak-anak itu kan tinggalnya di seputaran sekolah paling banyak. Minta izin ke rumah sebentar untuk makan gitu. Dan kita kan nggak mungkin bilang, jangan, nggak. Kalau namanya untuk makan, daripada nanti lo sakit perut di sini, mendingan pulang aja terus makan yang begitu. Jadi seperti itu anunya. Oke. Dan sebelum kita lempar lagi untuk sesi terakhir teman-teman di Gorontalo dan Tahuna, saya punya pertanyaan, Bung James. Ini jangankan yang tidak sarapan, yang sarapan saja tapi menunya salah, itu pasti akan bawaannya mengantuk anak-anak. Misalkan sarapannya nasi goreng, nah ini kan lemak jenuh, akhirnya membuat dia mengantuk, padahal dia sarapan di rumah. Iya, nah ini juga jadi kebetulan kita nanti kini kan pada waktu anak-anak mulai pembelajarannya mulai jalan, anak-anak kan mereka mulai akan orang tua nanti kan dipanggil untuk rapat. Nah, salah satu juga agenda penting yang akan nanti kita bahas di situ adalah bagaimana, karena ini pemerintah udah nyediain loh. Ini ada makanan dalam sehari itu anak-anak tuh dikasih makan sekali oleh pemerintah, dan ini menunya makanan sehat. Nah, gimana nanti di rumah orang tua itu agar supaya bisa lebih memperhatikan ini anak-anak nih makannya apa. Nah, jadi karena contoh misalnya untuk sarapan, karena yang paling banyak terkena dampaknya kita di belajar itu jika sarapannya nggak benar dan oleh anak-anak itu. Oleh karena itu pada saat program makanan ini jalan dan kita nanti akan mengadakan rapat dengan orang tua, itu yang nanti akan kita bahaskan ke orang tua, bahwa anak-anak itu harus diberi makan teristimewa, makan pagi itu yang harus bergizi, yang harus sesuai dengan apa mereka. Memang bikin sarapan pagi itu kan menambahin kerjaan, apalagi bagi orang tua yang memiliki juga aktivitas pagi. Tapi agar supaya anak-anak itu mereka bisa sehat, karena kenyataannya kami yang mengajar di jam pertama itu seringkali terkendala dengan siswa-siswa yang tidak semangat gara-gara tidak makan paginya. Begitu. Jadi itu nanti yang akan kita programkan dengan orang tua. Oke. Baik, di sisa waktu yang ada ini kita optimalkan untuk sesi terakhir. Teman-teman yang ada di Gorontalo dulu silakan kalau masih ada yang ingin disampaikan. Mohon maaf diingatkan ini karena waktu yang semakin singkat, jadi tolong to the point. To the point. Iya. Okay. Sebentar suaranya. Saya closing statement ya. Silakan. Baik, Kak Joyce dan juga Pak James ya. Ini saya mau langsung closing statement aja, to the point aja. Terkait dengan harapan, ini jika program makan bergizi gratis ini kan panjang, tidak tahu jangka waktunya sampai kapan ya untuk Pak James yang sementara juga lagi gencar-gencarnya kasih tahu juga informasi kepada masyarakat dan juga para orang tua. Yang sekarang ini Pak James, harapannya program makanan bergizi gratis ini bisa terlaksana dengan baik, apalagi anak-anak ya, anak-anak dengan tipe-tipe yang berbeda-beda, ini harapannya seperti apa Pak James? Ya, kalau dari kami sebagai guru dan juga orang tua ya, bahwa kita berharap bahwa program makan bergizi gratis dia ini akan jalan. Memang kami sudah kita sudah bisa menebak bahwa memang namanya juga program baru dan akan dilaksanakan, itu pasti ke depannya akan ada kendala-kendala. Tetapi kalau misalnya kita sudah memulai dengan sesuatu yang baik, pasti kendala-kendala itu juga pasti akan kita bisa akan ada solusi atasi.
untuk itu semua. Jadi yang penting kita jalani dulu, dan kami sebagai pendidik itu sangat berterima kasih bahwa program ini bisa diberikan untuk anak-anak. Karena itu bukan hanya membantu mereka untuk tumbuh lebih sehat, tapi juga dalam tanda kutip itu meringankan pekerjaan kami kalau kami mengajar anak-anak yang sehat di dalam kelas, seperti itu. Baik, terima kasih Pak James. Ya, sama-sama. Terima kasih Maudo Ayu. Kita beralih ke Wawu Aziza. Ya, Wawu Aziza. Ya, kalau saya dari tahun ini sudah pas ya, karena tadi sudah mulai dari awal hingga akhir ini apa yang sudah dijelaskan baik dari Kak James, Kak Joyce dan juga Kak Ayu nih, atau Maudut Ayu yang ada di era di Gorontalo, apa yang sudah dijelaskan mengenai makan bergizi gratis ini sudah pas ya, sudah dipahami dan dimengerti. Jadi kita di tahun ini tinggal menunggu petunjuk teknis untuk penyaluran makan bergizi gratis. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar di tahunnya ya. Ya, insya Allah. Dan di Gorontalo juga. Baik. Oke, dan untuk menutup dialog kali ini, Bung James, seperti apa Anda bisa jelaskan kepada masyarakat, kepada kita semua, kepada pendengar juga, bahwa program ini tentunya ya kalau kita di Minahasa ya mayoritaslah Kristen begitu, dalam artian makanannya pun berupa apa kita bisa ya, tapi kan tentunya tidak bisa digeneralisir seperti itu. Nah, seperti apa pihak sekolah atau pihak yang berkompeten dalam hal ini bisa menjamin bahwa ini aman loh untuk semua? Iya, aman dan halal ya. Iya, itu maksudnya. Ya, kalau seperti kami memang kita optimis bahwa apa yang akan dihidangkan itu memenuhi standar yang bisa dikonsumsi oleh semua orang di Indonesia. Jadi karena itu juga dari tim itu juga menjelaskan ke kami bahwa memang ada aturan makanan apa saja yang harus dihidangkan dengan menunya sesuai dengan harus sehat dan bisa dikonsumsi oleh semua orang. Itu dijamin ya? Ya, itu dijamin, sangat dijamin. Oke, baik. Dan harapannya sebagai seorang pribadi, sebagai seorang guru, seperti apa harapannya agar program ini bisa berjalan dengan baik? Ya, kami mengharapkan agar supaya program ini dia bisa berjalan lancar ya, tanpa kendala, karena kalau misalnya nanti akan ada kendala ya ujung-ujungnya juga kan kita nanti yang akan kerja 2 kali ya. Oleh karena itu kita berharap, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kerjasama dari orang tua, agar supaya di samping juga kita di sekolah mengedukasi siswa, ini makanan bergizi yang diusahakan seenak mungkin untuk kalian, dan di rumah juga mereka harus seperti itu, agar supaya output yang kami harapkan adalah ini makanan bergizi gratis. Jadi pada saat di rumah mungkin dia tidak makan makanan bergizi, anak itu bisa menjelaskan ke orang tua, ini makanannya gini. Jadi itu yang kami harapkan, agar supaya ini kalau sampai programnya jalan, otomatis akan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan bersama secara bersamaan dengan waktu yang singkat. Demikian kalau dari kami. Iya, at least kalau misalkan di rumah dia tidak bisa mendapatkan kecukupan gizi, at least di sekolah bisa ada lewat program ini. Ya minimal sekali itu dia makan makanan bergizi lah di satu hari itu. Baik. James Bondalige SPD ING, terima kasih untuk waktunya boleh bersama dengan RRI Manado, RRI Gorontalo, dan RRI Tahuna. Walaupun di sela-sela kesibukan ya, ini tadi saya culik dari sekolah ya, karena masih mengajar juga. Iya. Tapi karena memang berkenaan dengan topik ini lagi gencar-gencarnya diinformasikan oleh RRI, maka kami mengundang Anda. Terima kasih boleh meluangkan waktu dan sudah banyak memberikan edukasi untuk kita semua. Harapannya ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan acara ini. Dan akhirnya terima kasih teman-teman yang ada di Gorontalo, yang ada di Tahuna. Saya Joyce Wantania bersama Bung James Dalige, kami undur diri. Selamat siang, sampai jumpa dan salam budaya.